Selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah sesi kedua dari seri relasi yang adalah bagian dari seri logika informatika. Jadi kita akan melihat dalam sesi ini bagaimana kita mendaftarkan relasi. Yang pertama sudah pernah kita lihat, yang kedua kita bisa menggunakan matrix, dan yang ketiga kita menggunakan apa yang disebut directed graph. Oke. Ini kita sudah lihat mendaftarkan pasangan yang terurut dalam himpunan. Jadi kita tinggal daftarkan saja. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana kita bisa menggunakan matrix. Nah, matrix ini khusus untuk relasi biner. Jadi relasinya antara dua buah himpunan saja, jelas arahnya dari A ke B. Jadi seperti itu, kita akan menggunakan matrix. Oke. Jadi yang nomor satu itu untuk umum, dia bisa biner, bisa antara 3 atau 4 atau lebih himpunan. Sedangkan yang ini hanya untuk relasi biner saja. Kalau kita punya himpunan, dua himpunan, kita mau membuat relasi antara V dengan W. V berjumlah M buah dan anggota dan W berjumlah N buah anggota. Maka dia bisa dipakai, kita bisa memakai matrix boolean berordo. Ordo itu maksudnya ukuran M kali N. Ini ada matriks boolean, dengan kata lain, setiap anggota dari matriks itu bagaimana I, J-nya bernilainya 1 atau 0, namanya juga boolean. Dia 1 kalau ada anggota yang I dari V yang berrelasi dengan anggota J di W. Kalau tidak, dia akan punya nilai 0. Jadi kira-kira dia seperti begini. Ya, ini contoh saja. Ini adalah matriks berordo M kali N. Isinya nanti kalau nggak 0, 1. Ini berarti ada relasi antara V1 dengan W1. Ini V1 dengan W2. Misalkan kita punya himpunan C dan D seperti demikian, ada relasi R sedemikian, maka ini dapat dinyatakan dengan matrix. Ordonya 3 kali 2. Ini kenapa bernilai 0? Karena 1,A tidak ada dalam relasi R. Kenapa ini bernilai 1? Karena 1,B ada dalam R. Jadi kita bisa lihat ada 3 nilai 1 karena ada 3 anggota dari relasi R. Oke, ini yang disebut dengan matriks boolean. Nilainya di dalamnya adalah nilai-nilai boolean, yaitu kalau nggak 0, 1. Ordonya 3 kali 2. Oke, jadi kita sudah lihat ini adalah secara umum mendaftarkan pasangannya. Kemudian kita bisa pakai matriks untuk relasi biner. Yang ketiga, kita menggunakan directed graph. Ini adalah relasi biner khusus di mana R-nya itu dari A ke A. Jadi kita membuat Cartesian product antara A dengan A. Dan kata lain, anggota dalam satu himpunan punya relasi R dengan anggota dalam himpunan itu lagi. Oke, jadi itu yang umum. Ini adalah relasi biner, sedangkan ini relasi biner khusus dari A ke A. Oke, coba kita lihat bagaimana cara kita menggunakan directed graph untuk menyatakan relasi biner yang khusus ini. Jadi kalau kita melihat istilah R adalah relasi biner pada himpunan A, itu maksudnya adalah R adalah subset dari A kali A. Ini Cartesian product-nya A kali A, bukan A kali B, tapi A ke A itu sendiri lagi. Oke, directed graph-nya kita sebut saja G. Dibangun dengan bagaimana titik-titiknya adalah anggota A, sementara kalau ada garis dalam G dari X ke Y, maka berarti garis berarah dari X menuju ke Y, berarti X, Y adalah anggota dari R. Oke, lihat contoh saja, misalkan A terdiri dari 3 buah anggota seperti demikian, R-nya 1,2, 1,3, 2,3, udah. 1,1. Udah. Maka relasi seperti begini dapat kita
gambarkan dalam bentuk directed graph. Oke. Titik-titiknya adalah anggota A, jadi kita punya 1, 2, dan 3. Ini 1,2 ada di sini, berarti kita punya panah dari 1 ke 2. Arahnya harus jelas, sebab 1,2 beda dengan 2,1. 1,3, 2,3. Nah, kalau ini bagaimana caranya 1,1, maka kita akan buat loop dari satu titik kepada dirinya sendiri lagi. Berarti 1,1 adalah bagian dari L. Ini dia kadang-kadang disebut digraph, directed graph. Coba kita lihat contoh lain. Misalkan kita punya himpunan terdiri dari 4 buah anggota. Relasi lebih kecil dari adalah 1,2, 1,3 lebih kecil dari 3, 1 lebih kecil dari 4, 2 lebih kecil dari 3, 2 lebih kecil dari 4, 3 lebih kecil dari 4, sudah. Oke, ini kalau kita daftarkan dengan directed graph, jadi bagaimana ini? Titik-titiknya adalah semua anggota A, kemudian ada panah dari 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 3, 2 ke 4, dan 3 ke 4. Kita bisa juga menggambarkannya seperti begini. Bisakah? Ya, tentu saja bisa. Selama kita punya semua titiknya. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 4. Oke. Saya mau kasih lihat ini karena ini bisa persiapan untuk beberapa sesi berikutnya. Ini kita lihat bahwa panahnya satu arah semua. Tidak ada panah masuk ke 1, ada panah yang masuk dari semua anggota yang lain ke 4. Ini kelihatan bahwa ini adalah relasi lebih kecil dari. Oke, dengan matriks bagaimana bisa? Matriksnya ordernya akan berupa 4 kali 4 ya. Oke. 1 ke 2. Dari 1 ke 1 nggak ada, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. 2, 3 ke 2, 4. 3 ke 4, dan 4 bukan domain ya. Oke. Nah, ini menarik untuk dilihat karena kita lihat apa ini. Ini 0 semua diagonal, dan ini satu sisi semuanya 1, sedangkan di sisi lainnya semuanya 0. Sebagai exercise silakan coba ini. Oke, sekarang saya ganti relasinya bukan lebih kecil tapi lebih besar dari. Oke, ini dari X ke X ya. Anggota R-nya gimana? Dengan matriks bagaimana? Jadi ini adalah cara pertama dengan matriks cara kedua. Dan karena ini adalah dari X ke X, relasi pada X, maka kita bisa juga pakai directed graph. Sekian, dan jangan pernah berhenti belajar.